Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan dulu Pian, kesehariannya bagaimana? Nama? Ya, nama Bapak Muhammad. Kesehariannya ya mencari ikan. Oke. Jadi kita di sini akan mewawancarai tentang tradisi membanjur ya. Bisa dijelaskan lah bagaimana cara melakukan praktek atau melakukan tradisi membanjur itu? Ya, dari awal-awalnya ya kita cari bahan-bahannya dulu. Ya seperti atau apa namanya itu bilah atau kerupuk. Dari itu terus kita nukarlah kawat terus itu sama perlengkapannya, terus kita olah ya sampai cari umpan, kita pasang kayak gitu Ya, umpannya itu kira-kira apa yang dipakai? ya jenis kodok atau katak itu kan sama tuh. Kadang-kadang ulat. Jadi umpannya menyesuaikan loh. Ya sesuai umpan, kadang-kadang umpannya amunnya katak agak sulit kayak jenis kodok, mungkin ulat atau cacing. Setelah itu mungkin apa yang dilakukan setelah ada alatnya sama umpannya, lalu apa lagi? Mencarinya ya kemana-mana aja, kemana ada yang punya airnya cari yang dalam, yang surut yang nggak ada ikannya ya cari yang dalam. Tapi biasanya tuh targetnya tuh lebih ke arah sawah-sawah kah atau ke pinggiran sungai? Ya kalau di sawahnya kering ya mungkin ke sungai-sungai. Kalau sudah kering, kalau kering sawahnya ke sungai atau parit-paritan. Oh, jadi untuk membanjur ini tuh cuman ditaruh dijaga atau kayak apa cara ditinggalkan semalaman kah atau diapain? Ya ditinggalkan atau 3 jam 4 jam, mungkin dipermalamkan bisa juga. Tapi kadang bisa dapat kadang yang ikannya tuh sudah mati atau sudah membusuk gitu kondisinya. Ada yang sebagian hidup, ada yang sebagian sudah mati. Kalau yang sudah busuk benar ya ditinggal. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya itu, sejak kapan Anda mengenal tradisi membanjur? Nah, apakah ini tuh secara turun temurun kah atau emang kemauan sedari kecil? Ya sudah dari kecil kan sudah cari ikan. Mulai tahun berapa itu? Tahun 996 lah sudah cari ikan. Berarti sudah dari kecil? Ya sudah dari kecil itu. Jadi ini tradisi itu kayak di dasar turun temurun dari orang tua kah atau emang sendiri ngelakuinnya? Ya sendirilah, kemauan sendiri. Kadang-kadang ada yang umpatin. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, apa alat utama yang digunakan dalam membanjur? Apakah ada perubahan alat yang digunakan sekarang dibandingkan dulu? Nah, jadi kan kalau dulu tadi menggunakan parupuk. Nah, tapi untuk yang sekarang kan karena udah maju beberapa tahun ke depan, itu apakah alatnya ada yang diubah atau kayak parupuk mungkin diganti bambu atau sejenisnya? Nggak ada. Ya jenis kerupuk aja. Soalnya kerupuk tuh gampang carinya. Kalau bambu tuh bahannya berat, bisa tenggelam. Oh, jadi tetap masih menggunakan parupuk sampai sekarang? Ya masih sampai sekarang masih kerupuk. Berikutnya, kapan biasanya waktu terbaik untuk melakukan membanjur? Apakah ada tanda-tanda alamnya supaya kayak misalnya habis hujan kah dapatnya banyak atau kayak apa gitu waktunya untuk membanjur ini? Ya biasanya habis hujan itu rame. Habis hujan kalau cuacanya panas ya kurang rame lah Ikannya. Berikutnya, apakah ada aturan tertentu saat membanjur, misalnya jumlah ikan yang boleh diambil atau lokasi tertentu yang tidak boleh disentuh, kayak misalnya ada larang-larangan kah kayak itu atau adat-adat gaib-gaibnya kayak itu? Adakah larang-larangannya? Ada juga yang sering dilarang orang, ini nggak boleh
pancing nih, kada boleh dibanjuri. Ada juga yang sebagian yang membolehkan, ada yang kada. Yang tidak membolehkan itu tempatnya di mana itu? Ya kadang-kadang di sawah orang kan, orang tanam. Kadang-kadang tanam orang itu dibilang kita cabut. Nah itu pindah cari lagi lokasi lain. Oh, tapi berarti kalau di pinggiran sungai berarti gak ada yang melarang? Nggak ada yang melarang kalau di pinggir sungai. Berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika menjalankan tradisi ini? Apakah nilai penting dari membanjur dalam kehidupan sehari-hari Anda? Ya sudah tradisi membanjur ya, tahan-tahan itulah, cukup nang ya gimana Berarti cukup untuk menghidupi ya, keluarga, untuk makan sebagai lauk ya. Berikutnya, apakah anak-anak atau generasi muda masih tertarik melakukan tradisi banjur semalam nauhin itu? Kok anak-anak kayak apa, masih lah pada membanjur kayak gitu? ya masih lah sampai membanjur. Oh, berarti masih ada Masih untuk ada. belum putus tradisinya, belum hilang. Ya belum hilang. Apa tantangan utama dalam melestarikan tradisi ini? Tantangannya mungkin ada kesulitan ketika membanjur atau apa? Ya ada kesulitan, biasanya kendalanya ya kayak sering umpannya lah, kadang-kadang ngalih mencari, kadang-kadang ya bilanya sudah sulit mencari itu ya kurang lah pasangannya, kurang banyak. Nggak bisa lagi, biasanya pasang 100 mungkin ya 20 30. Terus dibandingkan dengan memancing biasa, lebih worth it atau lebih menarik yang mana antara membanjur sama memancing biasa? Ya bagus membanjur daripada memancing. Biasanya kalau memancing nih pilihannya tuh kurang, hasilnya kurang banyak. Kalau membanjur nih kita kan mungkin dapat bisa sampai 2 kilo 3 kilo. Kalau memancing itu ya paling dapat 2-3 ikung kalau mancing. Terus untuk membanjuri ini, apakah ada target biasanya ikan atau hewan apa aja yang sering memakan umpan dari hasil membanjur ini? Oh ya macam-macam, kadang-kadang ular, kadang-kadang walut yang makannya. Tapi biasa kalau ikan itu ikan apa? Ya ikan apa tuh, ikan haruan lah ya, ikan gabus. Iya, ikan haruan. gabus. Mungkin terakhir, lalu bagaimana saran atau kritiknya untuk orang-orang di masa mendatang yang dimana harus mungkin melestarikan lagi untuk budaya membanjur ini, karena kan ini sebuah budaya dari Kalimantan Selatan yang mungkin bisa jadi suatu saat akan hilang. Oh kalau gitu ya masih tetap di masih tetap dilaksanakan itu. Soalnya sudah kegiatan sehari-hari di kampung. Mungkin cukup waktu kita hari ini untuk mewawancari narasumber pertama. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dulu ngarampian siapa lo, kegiatannya sehari-hari apa aja biasanya? Ya biasanya itu petani. Petani. Ya, Ini nama pian Bang? nama Haji Lani. Haji Lani. Ya. Iya. Sebelumnya kan pernah melakukan kegiatan membanjur ini? Biasa lagi dulunya Biasa melakukan. membanjur. Di sini lo izin mewawancarai pian lah. Yang pertama itu dalam pandangan agama Islam, bagaimana tradisi membanjur ini dipandang? Apakah ada nilai ibadahnya dalam tradisi membanjur ini? Ini kalau membanjur itu ada ibadah untuk menafkahi istri ataupun anak. Itu wajib juga untuk usaha kan. Nah, itu. Terus selanjutnya, apakah terdapat larangan atau aturan dalam Islam yang terkait dengan tradisi ini? Misalnya dengan cara menangkap ikannya, apakah membanjur ini sudah sesuai syariat Islam atau masih ada larangannya? Itu yang dilarang itu adalah kita membanjur, yang punya orang itu tidak boleh di tempat seperti hari
itu musim panas ataupun kemarau di sungai-sungai orang itu tidak boleh, dilarang pada hukum. Oh, dilarang. Dilarang dia punya orang. Itu dianggap mencuri lah orang. Jadi tempatnya harus disesuaikan. Disesuaikan. Kalau banyu dalam di hulu sungai itu sebabnya kalau yang sudah banyu kemarau itu atau surut, yang punya orang tuh sungai-sungai itu tidak boleh membanjur punya orang, itu hak orang. Dalam agama itu ampun mengambil hak orang. Sebenarnya ada dipelihara orang. Itu ada di hulu sungai itu musim kemarau. Nah itu. Jadi ada tantangannya juga. Ya ada tantangannya itu. Ada batasnya di punya orang. Kalau sungai sudah ditutup pakai hampang itu tidak boleh lagi ataupun sawar. Itu namanya kalau di bahasa Banjarnya. Berikutnya, apakah penting untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas seperti membanjur ini? Ini kita berdoa untuk ibadah. Anak berangkat tuh kan. Mudah-mudahan ini artinya berdoa dulu. Artinya mudah-mudahan dimurahkan rezeki dan mudah-mudahan untuk menafkahi istri ataupun anak. Itu di dalam untuk agama. Niat kita dulu. Niat. Doanya itu apa kalau boleh tahu? Itu doanya kadang membaca doa itu aja. Niat kita aja sudah. Oh, niat aja. Niat sudah. Selanjutnya, bagaimana konsep keberhasilan keberkahan hasil rezeki ikan yang diperoleh melalui usaha tradisional seperti membanjur ini? Itu di dalam materinya artinya membanjur tadi dua macam nih. Ada yang melalangit, ada yang meninggi. Itu membanjur itu bukan sama-sama membanjur. Untuk melalangit yang pasang itu sapa, itu masing-masing papuyu, itu ringgi itu sama di dalam itu. Nah, itu. Berikutnya, bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan alam, terutama dalam memanfaatkan sumber daya seperti ikan di sungai. Nah, jadi kan untuk di alam sendiri juga biasanya ada batasan untuk mencari ikan kan. Nah, di dalam Islam itu bagaimana aturannya? Jadi itu kalau Islam itu kita usaha itu diniatkan kita tadi kan sudah untuk niatkan Islam tadi untuk melakukan ibadah. Kan batasnya ada batas untuk mencari usaha kita ini untuk mencari ikan itu apapun di dalam itu asalkan jangan mengambil punya orang ataupun jangan sungai tadi ataupun orang di sungai sudah itu walaupun enggak ditutup itu punya orang sudah tahu itu sudah boleh itu kebijakan hukum Islam. Jangan mencuri lah yang biasa kita tahu. Berarti Islam membolehkan mencari apapun usaha kita ini apapun. Berikutnya, apa pandangan agama terkait praktik menangkap ikan tanpa merusak lingkungan? Kan membanjur ini salah satu teknik memancing yang tidak merusak lingkungan. Misalnya beda dengan yang dipotas atau dibom lah itu ikannya. Itu kan itu mencemarkan lingkungan. Nah, untuk membanjur ini kan lumayan ramah lingkungan. Nah, itu apa pandangannya dalam Islam? Jadi kalau pandangan Islam yang tidak boleh itu ya pisang ataupun dituba. Bahasa kita kan di bom tadi itu kan orang semuanya itu menganakan orang-orang yang lain tidak mendapati. Itu kan itu buat pandangan Islam. Kalau menurut memancing ataupun ditubai tadi mati bibitnya tadi kita akhir kemudian itu tidak ada. Kalau pandangan Islam itu kasihan orang yang akan datang nanti. Karena itu agama Islam untuk menyatakan dilarang kan untuk dibom itu hukuman sedang sini kan ada di dalam keterangan oleh pemerintah. Tapi kalau membanjur ini berarti emang ada apa-apa? Ada apa-apa, tidak apa-apa. Kalau pandangan Islam tidak apa membanjur tuh. Asalkan memang membanjur jangan mengambil sungai tadi kan orang. Berikutnya, apakah ada cerita atau riwayat Islam yang relevan dengan kegiatan mencari ikan atau hidup selaras dengan alam? Nah, jadi kan cerita Islam atau kisah-kisah Islam, kisah-kisah Nabi sebelumnya tuh banyak kan. Nah, itu tuh ada yang relevan atau yang hampir mirip dengan tradisi membanjur ini. Oh, itu saya tidak tahu itu. Kurang tahu deh. Karena cerita Nabi juga banyak. Iya. Berikutnya, apakah generasi muda saat ini mempraktikkan nilai-nilai Islam saat menjalani tradisi seperti membanjur? Jadi kayak apakah anak muda sekarang tuh sebelum membanjur baca doa yang kayak diniatkan tadi atau kayak apa? Ya itu niat itu Pak. Iya. Niat Islam memang apa kita untuk ibadah tadi kan? Iya, berarti anak muda masih melakukan niat kita.
Ada bacaannya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut pada rumah. Bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Itu di dalam doanya. Itu doanya Islam. Berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pelestarian tradisi ini dalam konteks Islam? Pendapat ini, apakah kayak bagus gitu pendapatnya? Mencarikan. Ingin mencarikan dan membanjur nih. Itu kan itu kalau pandangan Islam itu bagus, baik kan ada tidak mengambil punya orang. Itu kan yang halal. Nah, kalau mencuri apa-apa itu kan itu dilarang oleh Islam. Kalau kita mau untuk membanjur sebenarnya untuk pandangan Islam, membanjur apapun di dalam itu asalnya halal. Itu pandangan Islam. Nah, itu semuanya. Pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait tradisi membanjur ini dalam sudut pandang agama? Pesan mungkin dilestarikan atau kayak membanjur nih? Ini kadang dilestarikan. Siapa yang mau membanjur silahkan. Asalkan jangan ambil punya orang tadi, ataupun di padang padi urat ataupun di bani, atau itu di bahasa Banjar kan, banjarnya tak. Itu gampang di situ. Hasil padinya ataupun baninya itu karena injak tuh nah. Ada orang tak tercuput ataupun tercabut bahasa Banjarnya. Ini kan dua macam. Jadi menurut Pian membanjur ini berarti harus tetap dijalankan ya untuk dilakukan. Silahkan aja kalau mau, kalau tidak mau kan nggak apa-apa, memancing aja kak, ataupun mau unjun bahasa Banjar kita. Nah itu dua macam. Mungkin sudah selesai sesi wawancara kita. Ya. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke narasumber yang ketiga, yaitu yang mengkaitkan antara tradisi membanjur dengan sains. Bisa perkenalkan dulu Bang namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Azhar dari Sungai Ulak ya. Saya akan menjadi narasumber ekologi atau perikanan nanti. Biasanya kegiatan sehari-harinya maaf Pak, saya ngajar di SD ya. ini melengkapi saja. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana tradisi membanjur mempengaruhi keberlanjutan populasi ikan di sungai? Oh iya, sangat mempengaruhi karena itu bisa menjaga keseimbangan ekosistem, keseimbangan populasi ikan di sungai. Terkadang juga bisa sih mengurangi ikan itu, apa istilahnya sekarang, overfishing, kelebihan mandak banjur. Itu, tapi tidak juga. Berarti tapi harus tetap dilakukan dengan takaran yang sesuai. Yes, betul. Benar itu benar. Pertanyaan selanjutnya, apakah spesies ikan tertentu lebih sering ditangkap? Bagaimana dampaknya terhadap ekosistem? Memang ada spesies ikan yang menjadi tujuan, menjadi incaran bagi para pembanjur. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya ikan gabus. Ya, kalau dalam bahasa Banjar kan haruan ya. Itu yang menjadi incaran oleh para pembanjur itu. Tapi itu tidak mau terlalu mempengaruhi karena dia sekali bertelur itu mempunyai anaknya itu ratusan kan ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi juga ya. Berarti lebih baik dibandingkan kita di pakai listrik itu. Nah, itu sangat lebih baik daripada pakai listrik, apalagi pakai racun toba ya. Mungkin terkadang ada kita menemukan yang seperti itu, tapi lebih baik membanjur ini karena menyeimbangi ekosistem tadi. Benar sekali. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana siklus hidup ikan seperti pemijahan mempengaruhi waktu terbaik untuk membanjur? Iya, karena pada waktu pemijahan itu kan pembuahan masa telur ikan ya. Apalagi ikan gabus itu dia lebih agresif saat ada masa siklus pemijahan itu. Dia lebih agresif. Jadi kalau melihat sesuatu yang seperti umpan atau bau anyir kan itu terkadang memakai umpan yang memang umpan itu didapatkan dari sungai atau dari sawah itu juga ya. Biasanya kodok ya. Kodok ya. Sini seringnya kalimbua itu dalam bahasa Indonesianya apa tuh? Siput. Oh iya. Siput sawah, sejenis hewan. Ya itu. Nah, karena itu ya itu sangat mempengaruhi juga ya.
begitu. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu bagaimana pola distribusi ikan di sungai dipengaruhi oleh aliran air dan musim. Itu sangat dipengaruhi oleh aliran air dan musim. Itu kan terkadang air itu volumenya bisa naik bisa turun. Di sungai itu air bisa pasang bisa surut. Nah, saat air itu pasang di sungai, volume air naik, di sawah jadinya kan rame orang memasang banjur. Itu membuat ikan-ikan yang di sungai itu naik ke sawah. Iya. Jadi sebenarnya ini membanjur ini kebanyakan orang di sawah ya. Tapi di sungai juga ada sih. Airnya yang tidak terlalu Dalam. Iya, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu cepat. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada potensi kerusakan habitat ikan akibat alat membanjur seperti parupuk ini? Karena parupuk itu bahan alami ya, ramah lingkungan, jadi itu menurut saya ya itu tidak merusak lingkungan, tidak merusak habitat ikan, tidak merusak ekosistem yang sudah ada yang secara alami. Parupuk itu alami, itu tanaman liar, tumbuhan liar yang memang itu dimanfaatkan kembali sebagai alat untuk membanjur tersebut. Begitu. Berarti ketika habis membanjur kan alatnya itu mungkin dibuang atau masih digunakan tidak, kembali? itu tidak sekali pakai. Kalau pupuknya masih bagus itu terkadang tahan sampai 10 hari, 5 hari asal kita menjaganya itu loh. Ya, jadi itu tidak sekali pakai kayak plastik kan terkadang sekali pakai orang memakai ya. Iya. Itu parupuk itu tidak sekali pakai, itu ramah lingkungan. Iya. Bicara tentang sains, kita kembali lagi ke kimia organik ya, berarti yang parupuk tadi bahan dari alam yang dimana juga liar tadi, dan penumbuhannya itu bisa semakin banyak juga. Nah, berarti untuk mengurangi populasinya yang bakalan semakin banyak bisa digunakan alat sebagai salah satu spot seperti memancing dengan tradisi membanjur ini ya. Iya. Pemanfaatan kembali. Iya, dimanfaatkan kembali. Iya. Oke. Benar-benar. Berikutnya itu bagaimana kimia air, pH atau oksigen terlarut itu mempengaruhi jumlah ikan di wilayah tersebut. Apakah ada pengaruhnya? Kalau terkadang pH tuh naik ya, air itu jadi turun ya, air itu jadi asam kan ya. Iya. Terkadang itu mempengaruhi ikan seperti ikan gabus itu, mereka kayaknya tuh tidak merasa nyaman untuk tinggal di situ. Ada spesies ikan yang memang tahan dengan pH yang rendah itu, dengan kadar asamnya dari air itu, seperti ikan papuyu itu. Iya. Nah, itu tahan, tapi kalau ikan gabus tidak terlalu tahan itu. Oh, jadi kalau biasanya membanjur di air yang dominan pH-nya rendah, kemungkinan bisa mendapatkan ikan papuyo ya. Iya, tetapi kan ya incarannya kan memang ikan gabus ya. Iya. Di papuyo itu mungkin terkadang pakai pancingan, jadi kurang lah kurang efektif ketika membanjur di pH yang rendah berarti. Iya. Oke. Berikutnya, apakah membanjur mempengaruhi keanekaragaman genetik ikan lokal? Kalau keanekaragaman genetik sih, karena dia tidak memakai bahan kimia ya, tidak terlalu. Karena kalau kita pakai bahan kimia kan terkadang bisa mempengaruhi genetika ikan ya, seperti perubahan warna kulit, seperti atau ada apa gitu kan ya. Tapi ini kan parupuk alami ya, dia tidak mengganggu keanekaragaman genetik ikan. Ya, justru lebih mudah daripada memancing ya, cukup ditinggal. Iya, benar cukup ditinggal gitu ya, dipasang setengah hari kan. Kalau kita pasang pagi, sore kita angkit gitu ya. Lebih mengefisienkan waktu juga berarti ya. Iya, benar. Misalnya ada kerjaan di rumah bisa ditinggal ya kan? Iya. Memang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tradisi ini berkontribusi pada edukasi tentang ekosistem sungai bagi masyarakat lokal? Nah, masyarakat itu terkadang bisa memahami cara pasang surutnya aliran air itu ya kan. Dia memahami saat musim kemarau mungkin ya, memang tidak terlalu banyak ikan ya kan, karena air tidak menggenang, kering. Tetapi sekarang itu tantangannya sekarang memang air selalu naik volumenya. Kan dulu ada musim kemarau, ada musim hujan, dan saat ini kemarau tidak bisa ditebak lagi. Jadi itu edukasi bagi masyarakat, mereka bisa memahami pasang dan surutnya aliran air gitu. Baik, untuk ikannya itu ya banyak ikan, terkadang pas pasang ikannya banyak di sawah, tapi pas airnya surut ya, itu ikannya juga turun ke sungai mencari air yang lebih dalam.
Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin, jadi apa rekomendasi Anda untuk menjaga kelestarian ekosistem sambil melanjutkan tradisi membanjur ini? Saya rasa itu bagus sekali, kita lanjutkan saja tradisi membanjur ini karena ini juga tradisi dari nenek moyang kita kan ya. Dari dulu ya mencari ikan dari tradisi membanjur gitu ya kan. Iya. Jadi rekomendasi saya teruskan ya kan, asal jangan overfishing, asal jangan kelebihan memasang banjurnya ya kan, atau itu juga bisa menjaga keseimbangan populasi spesies ikan tersebut gitu loh. Ya, yang banyak ya beragam. Iya, yang beragam jenisnya itu, jadi tidak kelebihan ya kan. Iya. Kelebihan tidak baik, kekurangan tidak baik ya kan. Betul. Iya. Karena dalam Islam sendiri kan mengajarkan apa? Supaya tidak berlebih-lebihan ya kan. Dan Oke, baik. Mungkin itu saja hasil wawancara kita pada hari ini. Yeah. Terima kasih kepada narasumber yang ketiga. Ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.